Shalom, selamat sore untuk kita semua, puji nama Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, semua berkat karena kasih kemurahan Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan pada saat sore hari ini, kami boleh kembali datang melalui penyembahan di rumah pada sore hari ini Tuhan. Kami menyatakan kami bersedia untuk masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi ya Bapak. Kami rindu akan dengar-dengaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya pada saat sore hari ini kembali kami dikuatkan melalui firman-Mu Tuhan. Iman kami boleh semakin diteguhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Sebab Engkau Allah yang suci bagi kami Tuhan. Kau maha mulia, Kau maha kuasa ya Bapa. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Allah yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung
Amin Tuhan, sebab kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Kami terima sukacita yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita mau masuk hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari sama-sama kita bersukacita untuk Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa amin, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Kita mau ulangi pujian ini dengan sungguh-sungguh. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati
bisa mengatakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian kita, hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Amin. Sebab Allah hadir bagi kita, memberikan kuasa atas kita. Ada kuasa. Sebab Tuhan kita adalah menara yang teguh, kota benteng perlindungan kita. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari sama-sama serukan namanya Tuhanku, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Kau yang berkuasa, di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Sebab kuasa-Mu besar Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Kita mau percaya bahwa kita telah terima kuasa daripada Tuhan. Kuasa yang besar, kuasa yang melampaui segala apapun yang kita hadapi. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kuasa yang Kau berikan atas kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar,
sebab hanya Kau Tuhan di hidup kami. Hanya Kau Tuhan penolongku, sebab Kau setia Tuhan. Yang selalu setia bersamaku, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, amin. Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolong kami. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku berserah. Ku percaya Tuhan, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin Tuhan. Kami sungguh percaya ya Bapa, bahwa kuasa-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami
kami menerima kuasa daripada-Mu Tuhan, yang sanggup mengalahkan sakit penyakit kami Tuhan, yang sanggup mengalahkan setiap masalah yang kami hadapi Tuhan, setiap tantangan hidup yang harus kami lewati Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami dengan yakin kami berjalan dengan kuasa yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah terima kuasa daripada-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, dimanapun kami berdiri Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh mendatangkan kuasa yang datangnya daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah ini yang menjadi kerinduan dalam hati kami Tuhan. Kami mau nyatakan kuasa-Mu besar Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih sebab Kau Tuhan yang besar Tuhan. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat malam yang indah bagi kami untuk kami berkumpul walaupun hanya lewat live streaming Tuhan. Biarlah nama-Mu dipuji, nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu berkuasa atas setiap kami Tuhan. Pada malam hari ini hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberikan hamba-Mu hikmat, kebijaksanaan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, dipersilakan duduk. Ya. Shalom. Oke, sudah lama sekali saya gak lama sih sebetulnya. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena anugerahnya sehingga saya bisa berada di tempat ini lagi, di Pasirian lagi di tempat ini. Ya, pada saat ini saya akan sharing firman Tuhan mengenai menuruti firman Tuhan untuk tekun menantikan Kristus. Menuruti firman Tuhan untuk tekun menantikan Kristus. Nah, menuruti firman Tuhan, boleh di next, berarti orang yang setia dan tekun. Dari sana kita boleh beroleh berkat karena ketekunan dan kesetiaan kita. Ya. Boleh di next lagi. Di dalam kesetiaan kita di dalam kita menuruti firman-Nya dan kita tekun melakukan firman Tuhan, kita pasti akan menemukan satu masalah, ya. Rasa malas, malas untuk menemukan Tuhan gitu. Rasa cemas, rasa takut. Dan pada puncaknya kita akan mengalami namanya khawatir dalam kehidupan ini. Khawatir itu merupakan satu hal yang wajar, ya, bagi setiap manusia. Saya bersyukur kemarin juga Pak siapa yang Dokter Antono, ya, Dokter Antono kemarin sharing tentang depresi, ya, bagaimana mengatasi rasa depresi, dan saya sangat terberkati, ya. Karena itu sumber utama mengapa kita dalam menuruti firman Tuhan itu tidak mudah, ya. Pada hari ini, mengapa, ya, saya akan membahas mengapa dalam menuruti firman Tuhan itu tidak mudah, sulit. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada hari ini mari kita akan lihat tokoh-tokoh di Alkitab yang merupakan orang yang setia, taat, dan yang banyak memperlihatkan kehebatan kuasa Tuhan. Tetapi pada ujungnya ia merasa khawatir dengan kehidupannya. Yang pertama itu Nabi Elia, ya. Nabi Elia ini merupakan salah satu tokoh besar dalam Alkitab yang menunjukkan keberanian, ya, dan iman yang luar biasa. Ia melakukan banyak mujizat dengan kuasa Tuhan. Waktu ia ditantang mengalahkan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, ya. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 40, ya. Dan kita melihat bagaimana Elia menunjukkan keyakinan, keberanian dan iman yang besar
dengan memanggil api dari surga untuk membakar persembahan dan membuktikan bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Tetapi gara-gara si tante Potifar, Isabel, ia mengalami rasa takut. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kita juga pernah mengalami rasa khawatir dan takut. Mari kita baca dalam ayat tadi di PPT. Kita akan baca. Sebab itu ia takut, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku, ya, kata Elia. Kata Elia. Tuhan tidak meninggalkan Elia dalam kekhawatirannya. Di dalam ayat tadi yang kita telah baca, kita melihat bagaimana, di dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 5 sampai 8, di sana dikatakan bahwa bagaimana Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk memberikan makanan dan minuman kepada Elia agar dia mendapatkan kekuatan, ya. Tuhan juga berbicara kepada Elia di Gunung Horeb, memberikan penghiburan dan petunjuk baru bagi pelayanannya. Kisah Elia ini mengajarkan kita bahwa bahkan orang-orang yang paling beriman pun bisa mengalami kekhawatiran dan keputusasaan. Namun seperti Elia, kita dapat menemukan kekuatan dan penghiburan di dalam Tuhan. Tuhan selalu bersama kita, siap untuk memberikan apa yang kita butuhkan dan menuntun kita melalui masa-masa sulit. Ya. Kemudian contoh yang kedua itu Daud. Raja Daud. Raja Daud ini, ya, sebagai seorang raja sampai ia menjadi buronan, Daud bergumul dalam menantikan Allah. Ia sering bertanya, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Ya, kitab Mazmur ini kita banyak menemukan kata-kata ini, gitu. Tetapi akhirnya ia ini selalu mengakhiri ratapannya dengan mengingat kasih dan keselamatan dari Allah. Daud juga merupakan contoh yang sempurna dari seorang yang berusaha menetapkan hati untuk tetap setia di dalam Tuhan. Namun juga, ya Bapak Ibu, Daud ini mengalami namanya kekhawatiran dalam kehidupannya. Daud ini dikenal sebagai seorang yang setia kepada Tuhan sejak masa mudanya. Ia dipilih Tuhan dan diurapi oleh Tuhan, oleh Samuel untuk menjadi raja, ya, raja atas Israel. Keberanian Daud terlihat jelas ketika ia menghadapi Goliat, ya, dengan iman yang besar kepada Tuhan. Mungkin bisa baca 1 Samuel 17. Di sana terdapat kisah tentang itu, gitu.
sebagai raja, Daud memimpin dengan hikmat dan keberanian, membawa kemenangan dan kemakmuran bagi bangsanya. Meskipun ya, Daud ini merupakan orang yang hebat, ya, orang yang tanda kutip itu hebat dan tetap setia kepada Tuhan, tetapi ia juga mengalami banyak situasi yang menimbulkan kekhawatiran, ya. Salah satu contohnya ya, ketika dia dikejar oleh Saul yang ingin membunuhnya. Daud ini harus melarikan diri dan hidup sebagai buronan ya, dalam waktu yang lama itu. Di saat seperti ini, Daud merasa takut dan khawatir akan keselamatannya. Daud takut mati, Bapak Ibu. Jadi Daud saja takut mati, apalagi kita ya. Jadi di dalam Mazmur 56 ayat 4, Daud ini mengakui rasa takutnya, tetapi juga menunjukkan kepercayaan kepada Tuhan. Baik, boleh di next. Kita lihat kemudian Petrus, ya. Ketika Petrus berjalan di atas air, ia mendapat sebuah fasilitas dari Tuhan. Saya bisa katakan seperti demikian. Dan Yesus ada di depan dia. Dan Petrus berkata, "Kalau itu engkau, buatlah aku berjalan di atas air." Dan ia berjalan di atas air. Tetapi ketika ia tidak fokus kepada Yesus, ya, dia tahu kalau Yesus ini memberikan dia kuasa untuk dapat berjalan. Tetapi dia bimbang karena dia melihat sebuah masalah, karena dia melihat sebuah pergumulan dalam kehidupannya, ya. Kemudian next, mari kita baca dalam Ibrani 11 ayat 1. Di sana dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di sini saya tulis di situ, iman dan takut itu sebenarnya sama. Ya, ini sebuah pertanyaan juga kepada Bapak Ibu Saudara. Karena iman dan takut itu sama-sama meyakini, mempercayai apa yang belum terjadi, tetapi diyakini pasti terjadi. Saya ulangi lagi, iman dan takut itu sama-sama meyakini, mempercayai apa yang belum terjadi, tetapi diyakini pasti terjadi. Ya, iman dan takut itu memang memiliki kesamaan dalam hal kepercayaan, ya, akan sesuatu yang belum terlihat. Namun perbedaannya terletak pada fokus dan hasil yang diharapkan. Ya, kalau iman itu mengarah kepada harapan, pengharapan kepada Tuhan, keyakinan yang positif kepada Tuhan. Kita mempercayai bahwa Tuhan akan memenuhi janji-janjinya. Sementara itu, kalau takut, kita itu cenderung mempercayai kemungkinan negatif dan sebuah ancaman yang belum pernah terjadi. Gitu. Ketika kita beriman, kita menempatkan sebuah kepercayaan kita pada kebaikan dan kuasa Tuhan. Meskipun ya saat ini kita mungkin mengalami masa-masa sulit di dalam kehidupan kita ini. Tetapi iman memberikan kita ketenangan dan keberanian untuk menghadapi masa depan. Ya, sementara ketakutan dapat menghambat langkah kita. Boleh di next. Bagaimana cara kita untuk mengatasi sebuah kekhawatiran?
Ini kemarin Pak Dr. Antono juga sempat sampaikan ini dalam Filipi 4 ayat 6. Di sana dikatakan bahwa janganlah khawatir tentang apapun juga. Tetapi ya, ini Dr. Antono bilang bahwa kita seringkali lupa kata-kata ini. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, kita boleh khawatir, tetapi nyatakanlah, luapkanlah keinginan kita. Apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi sebuah harapan kita kepada Tuhan gitu. Jangan kita pendam sendiri, sehingga itu yang membuat kita khawatir hari-hari ini. Itu yang membuat kita mungkin merasa depresi dalam kehidupan ini. Gitu. Ya, sana dikatakan lagi, saya baca, janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa menjadi dasar kita dalam menghadapi semua kekhawatiran yang kita alami hari-hari ini. Ya, ini saya boleh tambahkan, tidak ada di PPT, dalam Yakobus 5 ayat 6. Di sana dikatakan Yakobus 5 ayat 6, di sana dikatakan 16 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan itu berkuasa atas hidup kita, amin. Karena itu tadi pujian tadi itu menyanyikan yang kita nyanyikan sebelum firman, kuasamu terlebih besar. Kuasa Tuhan itu besar, sangat besar kepada kita. Tuhan itu berkuasa atas hidup kita, karena itu cara kita supaya tidak khawatir adalah dengan berdoa. Ya, datang sama Tuhan yang punya kuasa. Sama seperti ya. Mari kita belajar dari kisah dari Yosafat. Boleh di next. Kisah dari Yosafat, ya. Kisah dari Yosafat. Yosafat, meskipun Yosafat ini adalah raja yang setia dan hebat, tetapi ia juga menghadapi situasi yang khawatir, situasi yang membuatnya khawatir dalam kehidupannya. Gitu. Kalau kita baca ya dalam 2 Tawarik 20, ya, di sana itu terdapat sebuah ancaman besar dari gabungan pasukan Moab, Amon, dan Meumin yang datang untuk menyerang Yehuda. Yosafat ini merasa takut, ya, dan khawatir, ya. Takut dan khawatir karena keselamatan bangsanya. Namun di dalam ketakutannya, ia tidak lari dan tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Sebaliknya, ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dan menyerukan puasa bagi seluruh Yehuda. Ya, mari kita lihat dalam 2 Tawarik 20 ayat 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, dan seluruh Yehuda dan seluruh Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan untuk menyembah kepadanya. Yosafat menunjukkan teladan yang luar biasa tentang bagaimana kita harus merespons sebuah kekhawatiran, ya.
Dia mengumpulkan seluruh bangsa untuk berdoa dan berpuasa, menunjukkan ketergantungan penuh kepada Tuhan. Ya. Jadi doa itu yang menjadi sumber kekuatan kita untuk kita tetap setia dan tekun di dalam kehidupan kita ini. Selanjutnya, hal yang mendasar bagaimana kita menghadapi kekhawatiran ialah menjaga pikiran kita. Boleh di next? Ya, menjaga pikiran kita. Dalam Filipi 4 ayat 8 di sana dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ketika kita sudah berdoa, kita harus menjaga pikiran kita. Pikirkanlah hal-hal yang baik. Bapak Ibu Saudara, pernah nonton film Inside Out? Ya. Film ini sangat memberkati saya. Bagaimana kita di film ini kita itu memiliki hak untuk mengendalikan pikiran kita. Ya. Dan selalu ingat bahwa Roh Kudus itu merupakan satu-satunya penolong dalam kehidupan kita ya. Bapak Ibu, mari kita baca di dalam Yohanes ya, nggak ada di PPT. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16. Nah, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ya, dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Boleh di next. Nah, di dalam kehidupan kita ini tidak dapat dipungkiri bahwa kita semua akan mengalami kekhawatiran ya. Di dalam kehidupan kita ini, pasti kita akan mengalami kekhawatiran, ketakutan. Karena itu, kita harus tahu bagaimana menghadapi kekhawatiran itu. Dan caranya adalah tetaplah berdoa dan menjaga pikiran kita. Ya. Ayat yang terakhir kita akan menjadi perenungan ya. Ayat ini menjadi perenungan kita dalam Matius 6 ayat 31 sampai 34 yang tadi. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Boleh di next, kita lihat terjemahan terjemahan lain.
versi mudah dibaca. Semua orang yang tidak mengenal Allah memakai waktunya untuk mencari hal-hal ini. Bapamu di sorga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Ya, di sini saya bacakan ya versi lengkapnya supaya Matius 6 ayat. Ya, dalam versi mudah dibaca dari ayat yang ke-31 dulu ya, karena itu ayat 32. Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, atau apakah yang akan kami minum, atau apakah yang akan kami pakai. Semua yang tidak mengenal Allah ya, memakai waktunya untuk mencari hal-hal ini ya. Bapamu di surga tahu apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu butuhkan gitu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan lakukanlah hal-hal yang baik yang dikehendakinya. Sesudah itu semua yang lain yang kamu butuhkan akan diberikannya kepadamu. Firman Tuhan ini yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini, bagaimana untuk kita tidak khawatir dalam setiap kehidupan kita ini ya. Amin firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Datang melanda, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan tak beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
tetap cinta. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah semua kekhawatiran kami Tuhan, kami dapat menghadapi semua kekhawatiran itu dengan tetap berdoa dan menjaga pikiran kita, agar kami tetap tekun di dalam-Mu Tuhan, agar kami tetap setia di dalam-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih Engkau telah berbicara kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap kami pada malam hari ini yang ikut live streaming pada malam hari ini Tuhan. Biarlah berkat-Mu tercurah atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin.